Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali bersama Ibu Nia. Ibu bertugas di SDN Negeri Kuranji. Kita akan belajar dalam program pembelajaran virtual gugus 3 Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, sing paling oke. Nah, walaupun kalian belajar dari rumah, kalian harus tetap semangat ya anak-anak. Kita harus selalu menjaga kesehatan agar terhindar dari wabah virus COVID-19. Bagaimana cara pencegahan COVID-19? Kita harus melaksanakan 5M. 1. Cuci tangan memakai sabun sesering mungkin. 2. Stop tidak memegang wajah ketika tangan kita tidak bersih. Yang ketiga, jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Dan yang keempat, memakai masker jika flu atau menutup dengan lengan bagian dalam saat bersin dan batuk. Dan yang kelima, berusaha tetap di rumah dan hanya keluar apabila sangat diperlukan. Sebelum mulai belajar, persiapan kita, kalian harus menyiapkan dulu alat tulisnya. Kalian harus siapkan pensil, buku cetak, dan jurnal harian kalian ya. Karena setelah pembelajaran ini, kalian harus mengisi jurnal dan harus segera dikumpulkan di sekolah masing-masing. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak, agar ilmu yang kita dapat dan kita peroleh dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Kita ulangi lagi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar buku tema 8, kelas 6, Bumiku, subtema 3, Bumi, Matahari, dan Bulan. Pembelajaran 3 dan 4. Pembelajaran hari ini mencakup bahasa Indonesia, membuat peta pikiran dengan gambar visual, PPKN, mengidentifikasi hak dan kewajiban masyarakat dalam menangani permasalahan, IPS, menentukan persamaan dan perbedaan antara negara Laos dan negara Filipina. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kita harus mencakup 1. Siswa mampu membuat peta pikiran dengan gambar visual. Yang kedua, siswa mampu membuat uraian dengan kesimpulan tentang teks. 3. Siswa mampu mengetahui penyebab dan dapat membandingkan keadaan yang tampak pada gambar. Keempat, siswa mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban masyarakat dalam menangani permasalahan. Dan yang kelima, siswa mampu menentukan persamaan dan perbedaan antara negara Laos dan negara Filipina. Baiklah anak-anak, kita mulai belajar ya. Nah, tahukah kalian bahwa keadaan alam Indonesia ini banyak menarik wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia? Apa saja yang membuat wisatawan tertarik datang ke Indonesia? Ayo kita baca artikel menarik tentang wisata di Labuan Bajo berikut ini. Ini ada gambar Labuan Bajo ya anak-anak ya. Nah, ini artikelnya, mari kita baca. Labuan Bajo. Labuan Bajo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Labuan Bajo merupakan tempat yang sering dikunjungi wisatawan. Banyak tempat wisata di Labuan Bajo. Selain memiliki panorama yang indah, Labuan Bajo merupakan pintu gerbang bagi para wisatawan yang ingin menjelajahi tempat-tempat wisata unggulan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tempat yang dimaksud antara lain Pulau Komodo dan Rinca.
Labuan Bajo memang dipersiapkan sebagai pintu masuk wisatawan. Fasilitas dan akomodasi, infrastruktur utama seperti pelabuhan hingga bandara telah dibangun. Hotel berbintang dan losmen mudah ditemukan. Para wisatawan asing sering menjadikan Labuan Bajo sebagai base camp atau titik persinggahan ketika menyusuri berbagai objek wisata di lokasi lain. Nah, anak-anak, bacaan yang sudah kita baca tadi, banyak sekali informasi yang kita peroleh. Nah, di sini kita juga akan membuat peta pikiran berdasarkan teks yang tadi sudah dibaca. Apa saja yang harus kita persiapkan sebelum membuat peta pikiran berdasarkan teks? Yang pertama, kita harus pastikan dulu tema utama terletak di tengah-tengah. Yang kedua, menemukan kata kunci dalam teks. Yang ketiga, menuliskan informasi penting dalam teks. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca teks yang tadi barusan tentang Labuan Bajo, di situ kita akan menemukan informasi dalam teks tersebut. Apa saja informasi dalam teks tersebut? Yang pertama, Labuan Bajo terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, Labuan Bajo sering dikunjungi wisatawan. Yang ketiga, Labuan Bajo merupakan pintu gerbang ke Pulau Komodo dan Rinca. Dan yang keempat, hotel berbintang dan losmen mudah ditemukan di Labuan Bajo. 5. Para wisatawan menjadikan Labuan Bajo sebagai base camp. Berdasarkan informasi yang tadi sudah Ibu bacakan, cobalah menyajikan kembali secara visual. Nah, di sini Ibu siapkan formatnya. Informasi disediakan dan tambahkan gambar visual yang sesuai dengan informasi yang disampaikan. Nanti kalian bisa kerjakan tugas ini ya. Nah, itu faktor yang mempengaruhi banyaknya wisatawan di Labuan Bajo adalah itu lingkungan yang bersih dan nyaman. Ibu beri contoh lingkungan yang bersih dan nyaman. Ini yang bisa menarik para wisatawan untuk datang ke Indonesia, khususnya di wisata Labuan. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup di lingkungan yang baik dan sehat. Nah, setiap wisatawan berhak untuk menikmati kenyamanan dan kebersihan tempat wisata yang dikunjunginya. Karena semua orang itu, setiap warga negara itu memiliki hak yang sama untuk hidup di lingkungan yang baik dan sehat. Apakah kalian tahu makna dari hak? Itu adalah hanya bergantung pada diri kita sendiri. Sebagai contoh, ya, tolong anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar apa di situ? Nah, di situ ada gambar sungai yang tercemar karena banyak sekali sampah yang ada di dalam sungai tersebut. Hak apa yang tidak terpenuhi? Nah, di situ hak masyarakat yang tidak terpenuhi adalah masyarakat tidak bisa menikmati kejernihan air sungai. Yang kedua, masyarakat bisa terkena polusi, ya. Kenapa bisa begitu? Karena apa? Karena sampah-sampah di situ bisa menimbulkan bau yang tidak sedap, sehingga masyarakat tidak bisa mendapatkan apa yang harus didapatkan, ya. Misalnya kesegaran udara menjadi tidak terpenuhi. Lalu apa saja yang harus dilakukan supaya hak masyarakat itu terpenuhi?
Lihat ya, yang harus dilakukan supaya hak masyarakat terpenuhi adalah satu, tidak membuang sampah ke dalam sungai. Yang kedua, tidak membuang limbah ke sungai. Yang ketiga, tidak mencuci baju atau piring, gelas di sungai. Nah, anak-anak, tolong perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar polusi udara yang terjadi di lingkungan. Gambar tersebut masyarakat nanti tolong jelaskan di jurnal kalian ya. Nah, ini gambar kedua. Ada poster hijaukan kembali untuk masa depan bumi kita. Di situ kita juga harus bisa memberikan kewajiban kita, melakukan kewajiban kita agar bumi kita tetap hijau, tidak rusak atau tidak terkena polusi seperti gambar yang sebelumnya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang Labuan Bajo yang ada di negara Indonesia, negara kita Indonesia. Sekarang kita akan mencari informasi tentang negara lainnya, yaitu negara Laos dan negara Filipina. Di sini ada gambar bendera negara Laos. Dan yang kedua, di sini ada gambar bendera negara Filipina. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan tentang keadaan alam negara Laos. Di sini ada peta Asia Tenggara. Peta Asia Tenggara ada terdapat negara Laos dan negara Filipina. Nah, sekarang kita bahas tentang negara Laos dulu, keadaan alamnya ya. Negara Laos. Laos merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak berbatasan dengan laut. Wilayah Laos bergunung-gunung. Sungai Mekong merupakan sungai utama. Daerah pertanian terpenting terletak di lembah Sungai Mekong. Laos diselimuti hutan lebat. Laos juga memiliki dataran tinggi dan beberapa dataran rendah. Hasil hutan utama tanaman pangan Laos adalah padi dan jagung. Hasil hutan utama Laos adalah kayu jati. Dan antara lain binatang impor utamanya yaitu minyak bumi, mesin-mesin, dan beras. Nah, lihat ini hasil pangan utama negara Laos. Dan kayu jati. Barang ekspor utama negara Laos ada kopi, kapur barus, dan barang impor utama negara Laos yaitu beras, mesin-mesin. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang keadaan alam negara Filipina. Negara Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan. Sebagian besar wilayah Filipina berupa pegunungan. Gunung api yang terdapat di Filipina antara lain Gunung Mayon, Gunung Taal, dan Gunung Pinatubo. Sekitar 40% wilayah Filipina berupa hutan. Hasil hutan yang menonjol antara lain kayu bonian, kayu cedar, kayu eboni, dan kayu mahoni. Hasil utama sebagian besar penduduk Filipina bermata pencaharian sebagai petani. Hasilnya antara lain pisang, jeruk, kelapa, kopi, tembakau, dan tebu. Bisa dilihat ya hasil utama pertaniannya. Ada pisang, ada jeruk, kelapa, kopi, tembakau, tebu, dan tanaman pangan utama negara Filipina, padi dan jagung. Hasil ternak negara Filipina yaitu sapi perah. Hasil tambang negara Filipina ada tembaga, emas, dan perak.
Hasil industri utama negara Filipina, bahan tekstil, kertas, dan gula pasir. Nah, di sini kalian sudah bisa mengetahui ya perbedaannya. Sekarang dari negara laut itu namanya dari kedua negara. Perbedaannya negara Filipina, negara Laos, wilayahnya lebat, dan Filipina bagian wilayahnya berupa pegunungan. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah mampu membuat peta pikiran sebagai gambar visual. Selain itu, kalian juga sudah mampu mengetahui penyebab dan memecahkan permasalahan yang terjadi pada masyarakat serta mengidentifikasi hak dan kewajiban masyarakat dalam menangani permasalahan tersebut. Pelajaran kita hari ini bisa ditarik kesimpulan bahwa bagaimana cara membuat peta pikiran berdasarkan teks, menentukan tema, mencari kata kunci dalam teks, menuliskan informasi penting berdasarkan teks. Yang kedua adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaan bergantung pada diri kita sendiri. Ya, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup yang baik dan sehat. Lalu persamaan antara negara Laos dan negara Filipina, yaitu tanaman pangan utama dari kedua negara tersebut adalah padi dan jagung. Dan perbedaan negara Laos dan Filipina yaitu kalau negara Laos wilayahnya diselimuti hutan lebat, sedangkan negara Filipina sebagian wilayahnya berupa pegunungan. Itu adalah kesimpulan pembelajaran hari ini ya anak-anak. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu hari ini, dan ingat pesan Ibu, selalu jaga protokol kesehatan ketika terhindar dari wabah virus COVID-19 dengan cara selalu memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir, dan menjaga jarak dengan orang lain satu ya, dan hindari kerumunan serta kurangi mobilitas di luar rumah. Mudah-mudahan apa yang sudah sampaikan bisa kalian pahami dan bermanfaat